Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke satu langkah yang krusial banget dalam membaca buku secara analitis. Sesuatu yang mungkin sering kelewat, yaitu gimana caranya kita bisa benar-benar sepakat soal istilah sama si penulis. Iya. Kedengarannya mungkin simpel ya kan tinggal baca aja katanya. Tapi sumber kita kali ini, bab 8 dari How to Read a Book, itu negasin banget kalau ini fondasi pemahaman. Betul sekali. Tanpa ini, wah bisa jadi Anda tuh nangkepnya beda banget sama apa yang dimaksud penulis, kayak baca buku lain jadinya. Persis. Ini tuh intinya komunikasi yang berhasil antara penulis sama pembaca. Seringkali hambatannya itu bukan di kalimat yang rumit atau gimana, justru di asumsi kita. Kita lihat kata yang familiar, terus kita mikir, artinya pasti gini. Padahal penulis mungkin pakai dengan maksud lain. Itu dia. Nah, sumber kita ini menyoroti perbedaan penting banget antara sekedar kata yang ya bisa punya banyak arti, ambigu gitu, sama istilah. Istilah ya. Iya, istilah itu saat penulis memakai satu kata, tapi dengan makna yang spesifik dan konsisten. Buat apa? Ya buat bangun argumennya dia. Oke. Masalah utamanya kan gini, kalau Anda dan penulis punya kamus beda di kepala buat kata-kata kunci itu, nah seluruh bangunan argumen penulis bisa jadi nggak nyampe ke Anda. Bisa runtuh ya pemahamannya. Bisa jadi, bukan karena argumennya jelek, tapi karena ya itu fondasi pemahamannya nggak kokoh, gara-gara beda definisi istilah kunci. Poin yang penting banget itu. Jadi istilah itu kata yang dipakai dengan hati-hati banget ya sama penulis, buat nyampein pengetahuan yang presisi. Tepat. Di sumber kita itu dicontohin pakai kata membaca itu sendiri kan ya? Ya, betul. Dalam buku itu, membaca itu bukan cuma ngeja huruf, tapi bisa berarti macam-macam. Ada membaca buat hiburan, ada buat cari info, ada buat pemahaman mendalam. Nah, masing-masing itu istilah yang beda, padahal katanya sama, membaca. Iya, jadi tugas kita sebagai pembaca ya nangkep makna spesifik yang dimaksud penulis dalam konteksnya itu ya. Benar sekali. Komunikasi yang efektif, ya dalam hal ini pemahaman Anda sama buku itu, terjadinya ya cuma pas makna yang diniatkan penulis itu sampai ke kepala Anda. Kalau penulis pakai kata, katakanlah, demokrasi, terus dia nekenin aspek partisipasi langsung warganya. Tapi Anda bacanya pakai pemahaman umum misalnya, demokrasi itu ya cuma pemilu aja. Wah, beda jauh itu. Nah kan, ada gap pemahaman di situ. Istilah itu jembatannya, makanya ini bukan soal nyari arti di kamus biasa. Bukan sekedar definisi kamus ya. Bukan, tapi lebih ke menangkap konsep kunik yang dibangun penulis lewat kata itu dalam argumen dia. Oke, paham. Terus gimana caranya kita bisa ngenalin kata-kata kunci yang jadi istilah ini? Kan banyak banget kata di buku. Nah, ini menarik nih. Sumber kita ngasih petunjuk praktis. Gimana tuh? Coba deh mulai dari kata-kata yang bikin Anda sendiri itu agak bingung atau nggak yakin artinya pas baca kalimat itu. Oh, justru yang bikin kita ragu ya? Iya, kata-kata yang bikin Anda berhenti sejenak, mikir, ini maksudnya apa ya? Kemungkinan besar kata-kata ini juga penting buat penulis. Masuk akal sih. Bukan berarti semua kata sulit otomatis jadi istilah ya, tapi ini titik awal yang bagus buat nyaring. Oke. Selain dari yang bikin kita bingung, ada lagi? Ada. Ini nyambung ke jebakan lain yang juga disorot di sumber kita, yaitu kata-kata teknis atau kata umum yang dipakai penulis dengan makna khusus. Kata teknis ya? Iya. Penulis di bidang filsafat, sains, atau mungkin ilmu sosial itu sering banget melakukan ini. Mereka kayak bangun terminologi mereka sendiri. Jadi punya kosakata khusus gitu ya? Betul. Coba perhatikan deh kata-kata yang diulang-ulang terus sama penulis, atau yang dia definisikan secara eksplisit di awal, atau yang cara pakainya kok kayaknya aneh nggak biasa gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, dalam buku ekonomi ada kata pasar. Nah, penulis mungkin nggak cuma ngomongin tempat jual beli ikan gitu kan. Dia mungkin pakai pasar itu sebagai istilah untuk mekanisme alokasi sumber daya yang kompleks, dengan asumsi-asumsi tertentu di baliknya. Nah, nangkap nuansa itu yang penting. Wah, artinya kita mesti waspada ya. Jangan sampai kita bawa asumsi makna sehari-hari kita ke teks yang pakai kata itu sebagai istilah teknis. Persis. Kadang penulis emang bantu sih ngasih definisi, tapi seringnya ya kita kudu nyimpulin sendiri dari konteks pemakaian kata itu di sepanjang argumennya.
Kerja keras juga ya jadi pembaca analitis. Haha, iya dong. Tapi sepadan kok hasilnya. Oh iya, dan tantangannya itu bisa dua arah loh. Maksudnya? Kayak contoh membaca tadi kan, satu kata bisa ngacu ke beberapa istilah yang berkaitan. Nah, sebaliknya juga bisa. Satu istilah pakai banyak kata. Bisa jadi. Penulis yang lihai mungkin pakai beberapa kata berbeda, sinonim gitu, untuk ngacu ke satu istilah yang sama, biar tulisannya nggak monoton, lebih enak dibaca. Oh gitu, jadi nggak cuma satu kata sama dengan satu istilah ya? Nggak selalu. Tugas kita yaitu menembus variasi pilihan kata penulis ini buat nangkap konsep atau istilah inti yang konsisten di balik itu semua. Oke, oke. Jadi ini bukan cuma soal nyai kata sulit atau nandain kata yang diulang. Intinya, itu proses aktif kita ya, buat paham makna spesifik yang si penulis lekatkan ke kata kunci itu dalam alur argumen dia. Tepat sekali. Terus, apa nih implikasinya buat Anda semua yang dengerin, yang pengen bisa paham buku lebih dalam? Implikasinya gede banget. Artinya, Anda harus lebih proaktif. Proaktif gimana? Ya jangan cuma baca lewat aja. Pas nemu kata yang kayaknya ini istilah kunci nih, jangan dilewatin gitu aja. Mungkin ditandai, atau dicatat gimana penulis pakai kata itu di bagian lain. Dibandingin gitu ya penggunaannya? Ya. Dibandingin. Konsisten nggak maknanya. Atau ada pergeseran makna. Tujuannya yaitu supaya Anda bisa bangun pemahaman yang sama tentang istilah-istilah fundamental si penulis. Biar kamus di kepala kita sama kayak penulisnya gitu ya? Nah, itu dia. Cuma dengan cara itu Anda bisa benar-benar ngikutin alur pikirannya, proposisinya, argumennya secara akurat, bukan sekedar nebak-nebak. Ini jadi kayak fondasi ya sebelum kita bisa nilai atau kritik gagasannya. Betul banget, fondasi utama malah. Jadi jelas ya, sepakat tentang istilah sama penulis ini langkah fundamental banget. Nggak bisa ditawar kalau tujuan kita emang pemahaman analitis yang beneran. Iya. Tanpa ini kita risikonya ya cuma debat sama interpretasi kita sendiri aja, bukan sama gagasan asli penulisnya. Persis. Bisa jadi Anda ngeritik sesuatu yang, penulisnya nggak pernah maksudkan sama sekali. Kesepakatan istilah ini memastikan Anda dan penulis itu ada di halaman yang sama. Benaran secara harfiah dan kiasan. Wah, dalam banget ya maknanya ya. Iya. Dan ini bawa kita ke satu refleksi penting nih buat Anda di rumah. Sebuah pertanyaan ya untuk Anda renungkan. Coba deh ingat-ingat, waktu baca buku yang agak berat atau menantang, seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti sejenak? Berhenti buat mastiin Anda nangkep makna persis yang dimaksud penulis buat satu kata kunci. Bukan cuma ngandelin pemahaman Anda yang udah ada sebelumnya. Dan coba bayangkan, gimana kalau kesadaran buat sepakat soal istilah ini Anda terapkan secara konsisten? Perubahan apa ya kira-kira yang bakal terjadi sama cara Anda memahami dan berinteraksi dengan ide-ide di bacaan Anda selanjutnya?